trailer si Jin pertama kali. Tahu tuh aku sendiri. Ini gimana sih gue mau nonton? Kalau aku ini adalah film horor pertamaku. Jujur. Serius? Kalau kamu? Aku udah pernah sebelumnya. Udah pernah, ini film yang keberapa? Film horor ke-5 atau ke-4. Wow, dia sudah ahli. Messi ya sepuh ya. Udah sepuh ya. 12 tahun ya Messi umurnya ya. Tapi udah sepuh di film horor. Justru kalau film drama menurutku lebih serius. Oke. Gitu pada saat syuting. Tapi memang kalau pada saat pengambilan adegan, challenge-nya beda banget ya. Kalau drama mungkin lebih ke psikis. Ya. Kalau horor semua sih. Semuanya. Semuanya kena lebih capek iya karena ada fisik, ada semuanya ini pokoknya draining sekali. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 88 It's Nothing But Movies. Sekarang tema kita kembali ke horor karena gue mengundang dua teman saya yang sebentar lagi filmnya akan tayang yaitu si Jin. Please welcome Niken Anjani dan juga Messi Gusti. Waduh, lagi-lagi kita kedatangan pemain yang bermain di film horor. Yes. Dengan first impression yang tidak horor sama sekali. Serius? Bener. Selalu charming. Besok-besok kita pakai baju itu kostumnya. Justru kebalikan yang main film drama biasanya yang fun-fun gitu pas datang kayak lagi capek banget banyak kerjaan. Tapi kalau yang main film horor itu malah dia selalu ceria gitu. Emang kalian main film horor ini baru kah atau memang sebelumnya udah pernah? Kalau aku ini adalah film horor pertamaku. Jujur. Serius? Kalau kamu? Aku udah pernah sebelumnya. Udah pernah, ini film yang keberapa? Film horor ke-5 atau ke-4. Wow, dia sudah ahli. Messi ya sepuh ya. Udah sepuh ya. 12 tahun ya Messi umurnya ya. Tapi udah sepuh di film horor. Yes. Keren banget. Ya. Sebelumnya kan Niken memang biasanya meranin film-film seperti apa yang genrenya komedi kah, drama, lebih banyak drama ya? Banyakan drama aku, makanya ini film horor pertamaku dan begitu ditawarin awalnya tuh, oke, aku orangnya tuh penakut sekali. Masa? Beneran, aku nggak pernah nonton film horor. Film horor terakhir aku tonton itu waktu aku masih SD, itu Tusuk Jelangkung. Dan bagus banget itu bagus banget kan, tapi gara-gara itu aku nggak bisa tidur sendiri sampai sekarang. Beneran setrauma itu gitu. Jadi gara-gara itu aku sangat takut buat nonton film horor. Makanya begitu ditawarin si Jin, aku kayak, tapi kayak ini horor nih, gimana maininnya? Mau baca skripnya aja takut. Oh ya? Iya, karena ya maksudnya kalau kita baca skrip kan semuanya kan by imagination Iya, kan. bener-bener. Jadi kayak, wah ini jangan hantu kayak apa, kita masih tebak-tebakan. Dan itu aku takut banget, jadi begitu aku pertama kali, awalnya kayak, aduh aku gak usah deh horor-horor. Enggak Kak, tapi ini IP dari Turki, ini bagus ceritanya apa. Ya maksudnya pas aku, yaudah akhirnya aku baca. Pas aku baca tuh juga kayak mbak di rumah, mbak sini temenin aku ya. Terus harus siang-siang mbak, temenin aku, kenapa aku baca skrip nih takut banget gitu. Dan Saking takutnya ya? takutnya dan ternyata pas aku baca emang beneran serem sih. Beneran serem? Beneran serem. Nah, pertama nonton film horor, terakhir berarti ya, itu Tusuk Jelangkung. Iya. Itu endingnya kan bener-bener kita memorable banget ya, jadi semua setan muncul gitu kan. Betul, jangan diingetin dong, merinding nih. Terus biasanya kalau film, apa sih perbedaannya kalau memerankan film drama gitu ya, sama film horor? Perbedaannya itu yang signifikan tuh seperti apa sih? Yang pasti nggak ada setannya kalau film drama. Iya, di bawahnya fun gitu ya, di lokasi juga fun kan? Enggak juga sih, Enggak. sebetulnya kalau fun, mungkin karena ini film horor pertamaku, jadi pengalamanku belum terlalu banyak. Aku alhamdulillah syuting ini fun banget, syuting horor ini fun, sama Oke. sekali tidak horor. Oh, sip. Gitu, sama sekali Mantap. tidak horor. Pokoknya syutingnya aman, nyaman, bahagia, kita ketawa-ketawa terus ya, gitu. Yang ada Iya. malah ceng-cengan. Pokoknya it was fun. Justru kalau film drama, menurutku lebih serius. Oke. Gitu pada saat syuting. Tapi memang kalau pada saat pengambilan adegan, challenge-nya beda banget ya. Kalau drama mungkin lebih ke psikis. Ya. Kalau horor semua sih. Semuanya ya? Semuanya kena lebih capek iya karena ada fisik, ada semuanya ini pokoknya draining sekali. Messi takut hantu nggak? Takut dong. Takut. Pas syuting film ini kan makeup karakternya kan bagus banget. Hantu-hantunya kan bener-bener kayak ya ini hantu ini gitu. Ini seperti kuntilanak, memang kuntilanak gitu ya. Terus gimana nggak takut sama makeup karakternya Messi? Kalau makeup karakternya takut sih, tapi nggak kebawa-bawa juga. Dia kayak pemberani deh, dibanding aku lebih berani dia. Serius? Enggak, aku kalau tidur juga
masih ditemenin gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan di rumah sendiri gitu, pas lagi nggak ada orang tua gitu, pernah nggak? Nggak. Pernah berdua adik doang. Berdua Itu adik paling doang? bunda sama ayah pergi ke yang deket-deket lah gitu. Nggak jauh-jauh juga. Nggak jauh-jauh juga ya. Mungkin karena Messi udah biasa syuting film horor. Ingat nggak pertama kali syuting film horor tuh takutnya kayak gimana? Lumayan. Lumayan tanggung Wah, ya. kamu hebat sekali. Kamu ajarin aku abis ini. Sepuh. Sepuh, Sepuh. salim dulu. Oke, si Jin ya berarti judulnya Yes. si Jin ya. Kan dari trailernya gue udah ngeliat, wah itu Serem nggak? bukan masalah seremnya, itu keinget di pala gue itu yang ada satu adegan perempuan pakai mukena. Oh. Yes. Itu merinding banget. Ya. Dan sebenarnya boleh di-spill sedikit nggak sih dari Kak Niken atau Messi, si Jin itu sebenarnya bercerita the whole story itu tentang apa sih? Aku, kamu, kita berdua. Berdua Kita boleh. berdua. Oke, Boleh. aku dulu ya. Jadi sebetulnya si Jin itu basically itu drama percintaan Oke. dan drama keluarga. Cinta Segitiga dari ada yang cowok namanya Galang yang diperanin sama Ibrahim Rishad sama Anggika Bosterly, dia sebagai Irma. Mereka sepupuan. Mereka sepupuan tapi ternyata mereka ada affair lah, mereka pacaran. Oh, oke. Jadi itu aja kan udah disturbing ya, mereka nggak boleh kan itu terjadi gitu. Nah sampai akhirnya ternyata hubungan mereka tetap berlanjut sampai si Galang menikah sama Nisa yang diperankan sebagai aku. Oh. Gitu, tetap berlanjut sampai akhirnya kita punya anak sama Oh, ini anakmu? anakku. Oh, Ini gitu. anakku, namanya Sophie yang diperankan sama Messi. Tapi pokoknya setelah berjalannya waktu, akhirnya Galang memutuskan untuk stop hubungan dia sama si Irma. Nah akhirnya Irma nggak terima, dia main dukun gitu ke dukun, dia minta pokoknya dikirimin sesuatu yang paling jahat lah, dan itulah si Jin muncul. Oke. Ini kan berarti ada drama percintaannya juga ya, berarti harus main feelings juga kan, Yes. perasaannya juga harus dibangun kan. Treatment dari sang sutradara untuk kalian tuh ada nggak yang teringat dan jadi kayak workshopnya atau readingnya gitu, jadi kayak referensi kalian dari sutradara? Oke, yang pasti ini yang ditekenin banget tuh dramanya ya. Jadi maksudnya kita nggak cuma ada horor-horor jump scare, tapi dramanya tuh juga kuat, dan Ya. treatment dari sutradara juga kita harus. Dan satu lagi, ini tuh adaptasi dari Turki. Dari Turki, ya, oke. Jadi kita nggak boleh melenceng terlalu jauh karena kita harus ngikutin apa yang ada dari Turki. Ya dong, scene by scene, apapun urutannya kita harus ngikutin. Cuman kita bikin bagaimana supaya lebih ke Indonesia. Gitu. Oke. Jadi kayak nama-nama diganti, terus juga yang nggak diganti cuma aku, karena yang di Turki namanya Nisa, nama aku juga Nisa. Gitu. Jadi sama. udah sama, tapi yang lain tuh beberapa treatmentnya tuh gimana cara kita ngikutin mereka tapi di Indonesia kan, dan dramanya dikuatin. Itu. Pembangunan chemistry antara pemain ada kesulitan nggak pertama-tama? Enggak sih. Nggak ada? Untung enggak ada ya. Jadi Nggak kita Oke, gue gini, pertanyaannya gini. First impression Messi ketemu Kak Niken apa? Soalnya gue ngeliatin. Galak nggak? Kayak Gue nggak. gimana Messi? Gak apa-apa kok, aku terima. Kamu mau bilang apa, aku terima. Kayak gimana orangnya? Lumayan bawel. Serius? Lumayan bawel. Masa? Tapi kalau udah ngomong sama Kang Gika, Oh, kali dia udah ketemu tuh bawel. Udah ketemu gengannya ya. Oh, yes, aman ya. Aman. Nah, kebalikan ya kalau Niken pas ngeliat Messi pertama kali gimana? Kalem. Kalem. ya. Terus rajin, karena waktu itu dia lagi mau ujian. Oke. Jadi sambil di tengah-tengah reading dia sambil belajar. Pokoknya kayaknya teladan sekali lah. Teladan sekali ya. Emang benar seperti itu Messi? Kamu teladan banget ya? Oke. Tapi emang Kak Niken merasa dirimu bawel di lokasi syuting? Enggak sih. Enggak kan? Enggak kok. Oh, Mungkin berarti first impression orang mungkin aja first kali ya. impression. Oh, Mungkin aku kalau datang hai. heboh. Tapi maksudnya kalau untuk bonding chemistry pemain di sini, kebetulan kayak Ibrahim sama Anggika sama ada satu lagi Delia, itu mereka udah kenal. Sama Messi juga udah kenal ya? Belum. Oh jadi yang baru, yang belum kenal tuh kita berdua doang ya. Mereka tuh kayak udah temenan lama gitu. Jadi enak banget, maksudnya kayak kita keep up sama mereka yang udah akrab satu sama lain tuh nggak terlalu sulit. Gitu. Jadi aman ya kalau bangun chemistry ya, kalau reading pun nggak ada masalah kan untuk kayak walaupun drama percintaan kan biasanya kan harus lebih kan secara chemistry kan. Oke, kita flashback sedikit ke awal-awal
Niken Anjani dan juga Messi Gusti berkarir di dunia perfilman. Yes. Sedikit aja. Boleh dong. Berarti kita bisa bilang ini film horor pertamanya Kaniken, terus film horor keempatnya Messi ya. Masih ingat nggak pertama-tama berjuang untuk masuk ke industri film atau ke dunia entertain ini, dunia fana ini tuh Oke. seperti apa? Baik, siapa dulu? Kamu Messi dulu? deh, boleh deh. Messi dulu deh. Awalnya gimana sih? Kalau film itu aku awalnya di telepon gitu kan. Buat film pertama aku itu judulnya Night Bus. Night Bus. Night Bus, I ya. know that movie. Aku ditelepon tuh, bisa nggak datang casting tuh kalau nggak salah. Soalnya aku tuh buat gantiin orang. Jadi udah ada pemainnya tapi dia nangis mulu, nggak mau syuting gitu. Jadi waktu casting besokannya ya bun. Besokannya ya Bun. By the way di sini ada bundanya Ada Messi bunda, ya mungkin lagi. bunda mau mewakili. Makanya di sini saya harus mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bunda sama anaknya. Ini saya habis ini dijegal lagi di depan. Jelas lanjut Messi. Terus besoknya langsung disuruh syuting, langsung datang ke daerah Cibubur kalau nggak salah. Ciputat. Cibubur. Cibubur, oke. Cibubur. Cibubur bener. Bener, Cibubur ya. Terus ya udah tuh aku syuting, terus lanjut aja kayak casting. Casting. Oke, dari awalnya ditelepon tuh ya. Sebelum ditelepon berarti dia udah tahu kalau Messi tuh cantik, berbakat. Bener nggak? Dia taunya dari mana kira-kira? Instagram ya? Iya, aku sebelumnya iklan sih. Iklan ya? Oh, dari photoshoot. iklan. Dari iklan baru ke film gitu ya. Oke. Nyaman tapi Messi di industri ini? Nyaman. Nyaman ya? Masih nyaman. Mantap. Mantap. Sekarang kita masuk ke Aduh, Niken. takut banget. Kalau Niken kayaknya gue bisa tebak ini adalah era-eranya yang di mall nggak sih? Di mall, di pasaraya terus ketemu kayak, Niken cantik ya? Saya bukan. Oh, bukan. Saya bukan. Maunya gitu. Biasanya dipanggil Kayak kan di gitu. mall kan? Tapi kalau Niken gimana? Kalau aku dulu sebetulnya aku tuh pemalu sekali dan aku nggak kebayang kalau aku bakal terjun di bidang ini. Serius? Serius. Jadi memang aku kuliah itu di tempat-tempat yang kayak banyak artisnya. Jadi temen-temenku rata-rata artis. Wow, Gitu. keren banget. Nggak keren. Maksudnya mereka emang bidangnya begitu gitu kan. Yang LSPR. ya itu LSPR. Oh, Terus aku SMA 6. Jadi sering banget tuh yang namanya mereka ada casting atau ada apa. Cuman aku kayak udahlah lo aja, gue nggak ikutan gitu. Sampai pada akhirnya sebetulnya ini semua support dari teman-teman sih. Mereka encourage aku buat ayo lalu tuh bisa syuting. Gue bilang enggak, aku nggak bisa, ribet banget kayak gitu. Sampai akhirnya dijebak. Jadi pulang kuliah, kita mau ngerjain tugas kelompok, tapi bentar ya gue udah screen test dulu. Oke, lo temenin gue gitu. Apa dalam gue disuruh screen test. Serius, itu kayak gitu kayak tapi itu masih kayak screen test tuh gimana? Ada kamera, ada lampu, ada Iya, pasti dong. Iya dong. Gue ngalamin lah yang kayak gitu. Terus Jadi berarti SMA tuh udah mulai ya? enggak kuliah. Kuliah? Tapi on off. Oh. On off, jadi kayak gue ikut waktu itu film pertama gue kawin kontra, drop out. Abis itu break 2 tahun karena gue masih lebih kayak enggak, gue mau kuliah, pokoknya gue mau belajar, gue mau jadi pokoknya bikin bisnis masih kayak gitu. Sampai bisa dibilang gue baru fokus banget di dunia entertainment itu 2016 baru gue konsisten tuh. Nah yang struggling adalah pada saat itu kan gue main di salah satu series di Net TV. Series di Net TV apa? Oke Jack. Oke, gue nonton lagi. Oke Jack. Terus itu kan 3,5 tahun kita syuting, jadi image-nya tuh nempel sekali. Gitu. Jadi image-nya tuh nempel sekali dan perjuangan justru di situ. Gimana caranya gue dari 3,5 tahun gue ngelepasin image itu supaya gue bisa main film. 3,5 tahun dapat stripping berarti ya itu ya? Iya, bisa dibilang stripping. Tapi jatuhnya series sih. Karena kita Sabtu Minggu libur. Oh, Sabtu Minggu dapat. Dan itu sitcom. Oke. Jadi kalau yang stripping drama ya. Gimana caranya setelah 3,5 tahun brandingannya sudah ngelekat banget sama Oke Jack terus masuk ke film? Mau nggak mau gue setahun break lagi gue. Jadi tahun 2018 tengah sampai pokoknya setahun sampai 2019 pertengahan gue nggak ngambil syuting apapun. Bener-bener gue nggak ngambil syuting, mau nggak mau karena orang-orang setiap gue muncul di mana, Mbak Sarah Oke Jack. Oh gitu, jadi Mbak ini stigmanya ya. Stigma udah gitu, kayak ini gimana cara ngilanginnya. Terus mungkin kalau gue main drama, orang masih main drama, masih ketawa gitu kayak gitu. Jadi mau nggak mau gue setahun nggak ngambil pekerjaan pokoknya syuting.
Sampai akhirnya gue mendarat di NKCTHI Sama Mas Angga. sama Mas Angga Oke. gitu. Itu akhirnya comeback pertama lah setelah setahun. NKCTHI itu berarti 2017. 19 ya. Oke, 19 2019. syutingnya. Tayang dia 2020. 2020 ya. 2020. Oke. Gimana perasaan yang main pertama kali, masih inget nggak? First impression ketemu Mas Angga, terus dapat project film NKCTHI. Enggak sih so Enggak ya? far. Mungkin Aman karena aman sih, menyenangkan kok. Menyenangkan ya? Menyenangkan karena gue malah bersyukur banget karena langsung didirect sama Mas Angga. Jadi kayak dia kan kalau itu total banget. Total banget, dan cara ngedirectnya juga enak banget. Jadi gue sih happy banget Happy ya. banget ya. Iya. Setelah perjuangan 3,5 tahun itu ya. 3,5 akhirnya tahun ya. yang biasa di TV, terus Iya. abis itu break setahun kayak oke gue harus dapat film nih. Nah setelah NKCTHI, masuklah udah Niken Udah. Anjani yang baru nih ya. Ya bisa dibilang gitu Oke. film. Tapi tetap abis itu pandemi gue break lagi. Oh iya, pandemi, you know, bener. pandemi kebetulan gue udah menikah juga pas pandemi, terus gue Heeh. punya anak. Jadi mau nggak mau gue vakum lagi. Terus baru comeback-nya di tahun ini. Jadi Yang baru comeback-nya mulai tahun syuting. ini ya. Oke, berarti ini bisa dibilang tadi kan sebelum kita on cam, jadwalnya Niken sempat curhat padat ya. Berarti alhamdulillah ya tahun ini berarti aman ya. Alhamdulillah anaknya udah bisa ditinggal soalnya. Oh gitu? Wah, Umur udah berapa anak lo? 2 tahun. Jadi Oh, baru 2 selesai tahun. ASI. Oke. Menarik. Dari Messi tadi yang awalnya main iklan ya. Niken yang perjalanannya tuh dari awal berarti SMA-nya 6, yang Itu teman-temannya, gue belum syuting ya. ya, Gue belum syuting ya. SMA 6, masuk LSPR ya. Gue tau lah pergaulannya seperti apa gitu ya. Dan di LSPR kan banyak banget artis ya. Jadi ya itulah perjalanannya Niken Anjani ya. Karena lingkungan gue di artis. Karena lingkungannya udah ngerti screen test di kuliah itu udah termasuk ini loh, hal-hal yang positif loh. Nah, sudah kita membahas tentang perjalanan karir di industri. Gue pengen nanya kendala Niken Anjani dan juga Messi di industri itu apa sih biasanya? Kalau masuk di dunia entertain kan biasanya kan punya hambatan atau kendala pas lagi ada kalanya kita lagi di atas, ada kalanya lagi up and down. Saya tuh kayak gimana sih kalau dari kalian? Messi, mau duluan? Kayak kalau Messi lagi up-upnya di sekarang ya gitu. Mendalami. Mendalami perannya ya, itu yang lebih susah ya. Oke. Challenging banget ya bagi Messi pertama-tama ya. Terus lihat jadwalnya. Kenapa? Lihat jadwal. Kenapa? Lihat jadwal syutingnya gitu. Oh, lihat jadwal syutingnya. Lihat Pulang pagi. pulang pagi. Oh iya bener sih itu. Pulang pagi terus Burnout nggak sih? nggak ada breaknya gitu. Ngeliat jadwalnya wow. Wow. Saya tidak tidur nih gitu ya. Tidur saya tertunda nih. Sorry kasur gitu. Oke, berarti ya itu hal-hal yang sebenarnya sebelumnya belum dapat tuh hal-hal yang kayak gitu ya. Ternyata pas dapat di industri entertain ini ngerasain tuh ya nggak tidurnya sampai pagi gitu ya. Ngerasain banget ya Messi ya. Dan tapi sekarang masih enjoy dengan hal-hal seperti itu. Udah biasa kan sekarang? Udah biasa. Keren. Niken. Ya saya. Niken gimana Niken? Apa up and downs yang dirasain biasanya awal-awal Apa ya? berkarir atau perjalanannya? Apa ya, gue so far orang yang nggak terlalu banyak mengeluh kali ya. Jadi gue bener-bener menikmati dan mengambil pelajaran dari setiap produksi yang gue jalanin. Tapi memang gue ngerasain waktu itu gue pernah ikutan stripping sinetron, dan itu gue ngerasain dimana syuting 24 jam literally, terus kayak tidur cuman 4 jam lalu balik lagi ke syuting gitu. Jadi gue ngerasa mental gue itu diterpa di TV. Gitu. Jadi begitu gue masuk film, gue ngerasa sih nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Tapi memang pas masa-masa stripping itu udah nggak bakal dilupain ya? Nggak akan dilupain. Paling nggak harus nyobain. Harus nyobain supaya kita tahu bedanya. Oh, TV kayak gini, drama. Sitkom kayak gini, FTV kayak gini, film kayak gini gitu. Nggak boleh mengkotak-kotakan, tapi kita harus belajar. Justru kita ada ilmu yang bisa kita ambil dari situ. Yang pasti mental lo jadi kuat. Iya sih, itu setuju sih. Ya dari stripping ya kan 24 jam 24 syuting. jam Wow. tuh kayak gila. Gila. Mandi juga itu opsi kedua kalau sempat gitu. Kalau sempat ngeliat air udah aduh nih belum tidur kayak ini gimana ya. Takut malah demam. Iya, malah gitu demam kan. Tapi itu sih Ini kan tuh orang yang selektif nggak kalau milih film atau project? lumayan. Lumayannya berapa persen tuh? Apa faktor yang menurut Niken yang
ini enggak, ini iya, ini enggak, ini iya. Sebenarnya banyak faktor, tapi faktor nomor satu tuh lebih ke cerita sih. Lebih ke cerita dan skrip itu tuh menurut aku penting banget. Dan aku jeleknya gini, kalau ceritanya bagus, itu gimana caranya mau schedule gak bisa tuh gimana caranya biar bisa gitu, agak impulsif gitu anaknya. Jadi Usahain banget ya. usahain banget, tapi gue emang bener-bener, dan gue kalau udah jatuh cinta sama cerita tuh susah move on-nya, dalam banget. Tapi kalau emang belum nyangkut ya udah. Mungkin belum nggak apa-apa, mungkin emang belum rezekinya itu satu, tapi banyak faktor-faktor X lainnya sih seperti director atau mungkin cast-cast yang lain itu juga sangat berpengaruh. Karena menurut aku support system, maksudnya ini kita teamwork kan, penting banget untuk dapet tuh yang nyaman dan emang yang really into it, jadi kita ngerjainnya juga enak gitu. Iya benar sih. Gak sekedar bekerja. Karena sebulan 2 bulan barengan sama mereka kan nantinya gitu kan kalau udah ngambil project itu. Oke, kalau gitu sebutkan satu cast di film Indonesia yang paling lo keselin. Enggak, bercanda. Enggak, sumpah gue. Enggak, bercanda. Enggak ada kok, enggak ada. Kalian semua laugh. Oke. Bercanda. Oke, terakhir nih gue pengen nanya sebenarnya, ini kan berkaitan dengan film yang dibawakan hari ini ya, Si Jin ya. Bajunya keren banget. Terima kasih. Minta satu ya enggak? Satu. Minta satu. Enggak. Kak Dita, minta satu kaos. Minta satu ya, Mbak? Selusin gak sih? Kaos. Bercanda. Oh, enggak. Kalau S mas crop top jadi gua. Jangan. Gua pengen nanya 3 film horor favorit dari Messi dan juga Niken Anjani. Bebas, mau dari Hollywood, Jepang, Thailand, Indonesia, terserah. Si Jin nomor 1, nomor 0. Udah pasti Si Jin. Selain Si Jin. Waktu maghrib. Waktu maghrib. Oh iya dong, sama Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Mas Joko. Terus yang ketiga? Si Jin dong, nomor 1. Nomor 1 sih Jin. Oh, nomor 1 Si Jin. Jadi Si Jin waktu maghrib, Pengabdi Setan. Ya. Oke, kalau gitu. Niken? Si Jin. Iya. Jarang nonton horor kan? Iya benar, Kita jarang tahu. horor. Kan gue jarang nonton horor. Ya kita tahu emang konten-konten seperti ini tuh ada promonya Niken. Tapi cukup yang satu Si Jin udah bener itu Si Jin. Gue udah setuju Si Jin ya. 2, 3-nya yang lain bisa tidak. Maaf, Ya. film horor yang pernah gue tonton seumur hidup, Si Jin sama Tusuk Jelangkung. Sao yang sadis banget itu. Aduh, udahlah, sadis banget. Nggak suka. Nanti gue serangan jantung. Yang Susana. Nggak nonton juga. Maaf ya Aluna ya, tapi beneran aku tahu tuh serem banget, jadi aku gak usah nonton. Serem banget. Nggak apa-apa Luna, nggak apa-apa. Tapi tetap keren. Tapi keren banget. Aku nonton trailernya, sampai tutup mata itu pun. Trailernya aja ditutup mata loh dia. Tutup mata loh, beneran. Aku jangan gitu, aku nonton Si Jin pertama kali, maksudnya trailer Si Jin pertama kali. Tahu tuh aku sendiri. Ini gimana sih gue mau nonton? Gitu. Makanya kayak men-challenge diri sendiri ya, main film horor ya. Iya bener sih. Oke, terima kasih banyak Niken Anjani dan juga Messi Gusti. Sudah mau ngobrol-ngobrol, thank you loh. Sudah mau datang ke sini. Sukses banget filmnya. Amin. Keren trailernya dan Si Jin kita doakan 1 juta penonton ya. 3 dong. 10 juta dong. 10, amin. Kalau nggak nyampe 10, 5 juga boleh amin. Ya betul. Amin ya. Pokoknya jutaan penonton ya. Pokoknya rame banget. Terima kasih banyak sekali lagi. Yang udah nonton juga terima kasih banyak dari awal sampai habis. Dan ini terakhir promo boleh Si Jin tayang kapan dan ajak audiens Kincir buat nonton Si Jin. Boleh dari Niken sama Messi. Kita berdua ya. Halo audiens Kincir, jangan lupa buat nonton film Si Jin mulai tayang di bioskop tanggal 9 November 2023 di bioskop sayangan. Pokoknya nggak boleh nonton bajakan dan jangan spoiler. Bye. Bye-bye. Thank you.